Kali ini saya kembali di episode kedua dengan membawa tema Asia Pasifik. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fauzan Dapatika Rimbaran Suparmono. Kali ini saya kembali di episode kedua dengan membawa tema Asia Pasifik. Berbeda dengan episode 1 sebelumnya, saya membawa tentang tema masalah-masalah negara berkembang. Kali ini saya membawa tentang sengketa Laut Cina Selatan antara Vietnam dan China. Laut Cina Selatan merupakan kawasan strategis yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, serta laut pelayaran perdagangan internasional. Cina mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan melalui peta 9 garis putus-putus atau Nine Dash Line. Klaim yang bertentangan dengan klaim negara-negara lain termasuk Vietnam. Vietnam memiliki klaim atas kepulauan Paracel dan Spratly. Dan sengketa ini telah berlangsung sejak lama. Ketegangan diperburuk oleh tindakan China yang membangun pulau-pulau buatan, memperluas fasilitas militer, serta melarang aktivis nelayan di Vietnam di wilayah yang diklaim Hanoi sebagai zona ekonominya. Dalam perkembangan terbaru, ketegangan antara Vietnam dan Cina kembali meningkat tajam. Tindakan agresif dari kapal-kapal Cina terhadap nelayan Vietnam menjadi isu serius setelah beberapa insiden penyerangan dan pengusiran nelayan terjadi di wilayah sengketa. Cina juga meningkatkan patroli dan kehadiran kapal penjaga pantai di wilayah tersebut, menghalangi eksplorasi minyak yang dilakukan oleh Vietnam di zona ekonominya sendiri. Pemerintah Vietnam telah mengeluarkan protes diplomatik resmi dan menuduh tindakan Cina sebagai pelanggaran hukum internasional. Di dalam negeri, ketegangan ini memicu gelombang ketidakpuasan masyarakat Vietnam terhadap Cina, mendorong protes di beberapa wilayah. Di tingkat internasional, Vietnam mempererat kerjasama, mempertahankan dan ekonomi dengan beberapa negara besar, guna memperkuat posisinya dalam menghadapi tekanan di Laut Cina Selatan. Vietnam menempuh berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa ini. Secara diplomatik, Vietnam mendorong penyelesaian sengketa melalui mekanisme multilateral dan memperjuangkan terciptanya Code of Conduct (COC) di Laut Cina Selatan antara negara-negara ASEAN dan Cina. Selain itu, Vietnam memperkuat aliansi pertahanannya dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan India, serta meningkatkan modernisasi militernya, khususnya di bidang pertahanan laut dan udara. Pendekatan hukum internasional juga menjadi salah satu strategi Vietnam, dengan menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum laut internasional, khususnya prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Berbagai langkah ini menunjukkan bahwa Vietnam berusaha mengelola konflik dengan tetap mengedepankan stabilitas regional dan kedaulatan nasional. Kesimpulan yang bisa kita dapat yaitu ada 5 poin. Yang pertama, pentingnya diplomasi multilateral. Sengketa ini menunjukkan bahwa diplomasi multilateral dan kerjasama internasional adalah kunci dalam menyelesaikan konflik wilayah yang melibatkan banyak pihak. Vietnam dengan memperjuangkan Code of Conduct dan bekerja sama dengan negara-negara besar, menunjukkan bagaimana penyelesaian sengketa bisa difasilitasi melalui dialog dan kerjasama regional. Lalu yang kedua, peran hukum internasional. Kasus ini juga menyoroti pentingnya hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, sebagai landasan untuk menyelesaikan sengketa teritorial di laut. Negara-negara yang terlibat dalam sengketa harus menghormati hukum internasional untuk menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi ketegangan. Ketiga, keamanan maritim dan ekonomi. Laut Cina Selatan adalah jalur perdagangan internasional yang vital dan sumber daya alam yang sangat bernilai. Oleh karena itu, sengketa ini tidak hanya berkaitan dengan isu teritorial, tetapi juga dengan kepentingan ekonomi dan keamanan maritim
yang mempengaruhi negara-negara di kawasan serta dunia. Keempat, kekuatan militer dalam diplomasi. Tindakan Cina yang membangun fasilitas militer di wilayah sengketa mengingatkan kita tentang bagaimana kekuatan militer bisa digunakan dalam diplomasi internasional. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertahankan kemampuan pertahanan untuk melindungi kepentingan nasional. Namun, juga menuntut pengelolaan ketegangan yang hati-hati agar tidak terjadi konfrontasi langsung. 5. Solidaritas regional. Sengketa ini juga menggarisbawahi pentingnya solidaritas antara negara-negara ASEAN dan kawasan lainnya. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan aliansi dan kerjasama antar negara, menjadi elemen penting dalam menghadapi tantangan yang bersifat transnasional. Nah teman-teman, cukup sampai segitu aja episode kedua kali ini. Mungkin nextnya kita bisa nunggu di lain waktu ya teman-teman. Bye-bye, terima kasih.